Semuanya yang begini, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya, Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, ya merdeka, merdeka, tanahku, tanahku, yang berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Semuanya duduk. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Seperti absen, apa ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Sama nama sih? Iya. Kenapa masuk? Layangan, Bu. Layangan, Bu. Siapa yang umurnya dekat sama Faris? Imam besok Imam kasih tahu Faris bahwa tidak boleh main layangan waktunya waktu sekolah. Jadi harus sekolah, nggak boleh main layangan. Jalan dari ibu ya. Besok sampaikan. Ibu absen dulu. Mujani Nada. Muhammad Selamat Yadi. Samsuri. Sama nama siapa ya? Putri Dansa. Aisyah. Imratus Solihah. Maimunah. Ahmad. Zainal Abidin. Salimah. Siapa yang bagi absen? Sudah. Imam ada ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk fokus dulu. Semuanya ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo semuanya fokus ya sebelum kita masuki pelajaran. Tapi sebelum memasuki pelajaran ini, aku mau bertanya. Di sini kalian apa pernah punya masalah dalam hidup sehari-hari, dalam masalah sehari-hari atau masalah hidup? Apa ada yang punya masalah? Ada. Punya masalah semua berarti ya. Coba ibu tanya. Siapa yang punya masalah? Mumun. Coba Mumun, masalahnya apa Mumun? Yang punya masalah saya terlambat ke sekolah. Pernah terlambat ke sekolah, bagus. Jadi tidak boleh ya, itu masalah betul. Coba Imam, masalahnya apa Imam? Saya kehilangan buku, Bu. Jadi sekarang bawa buku lagi ya? Bawa. Oh, udah beli yang baru? Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke definisi-definisi, bukunya disiapkan semuanya. Ayo berangkat buku dan bolpennya. Ayo, buku dan bolpen disiapkan. Setelah itu baru kita mulai pelajaran dan dicatat apa yang perlu. Ya. Ada yang tidak bawa bolpen? Ada. Siapa? Kamu bawa bolpen tidak? Tidak. Kenapa saya tidak bawa bolpen? Baru, Pak, itu sudah masalah ya. Ini bolpen ibu pinjam. Kak, dari mana sih, Bu? Sama. Ayo, sudah disiapkan semua? Sudah. Ini tujuan belajar kita hari ini ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama apa? Mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dengan 4 prinsipnya. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa itu berpikir komputasional? Coba minta tolong Mumun bacakan. Apa itu berpikir komputasional? Mumun, berdiri di tempat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Duduk boleh. Terima kasih Mumun. Tepuk tangan Pak Mumun. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Jadi kalian tadi sudah bertanya, kalian apakah punya masalah? Tadi ada yang jawab, punya kan? Seperti Mumun tadi masalahnya apa? Terlambat sekolah tadi. Ya, kesiapan. Itu masalah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah itu, Mumun harus berpikir komputasional. Harus berpikir secara logis dan sistematis. Nanti ada 4 prinsip untuk kita bisa berpikir komputasional. Tolong dicatat dulu itu pengertian dari berpikir komputasional. Dicatat. Tulis. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis.
sekolah. Paham? Jadi harus mengenali pola. Yang kedua harus mengenali pola. Bagaimana kita berangkat sekolah tanpa telat. Jadi harus bangun pagi, mandi, sarapan, baru berangkat. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu abstraksi. Coba ibu minta tolong imam bacakan abstraksi. Abstraksi nomor 3, imam tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Contohnya, Fokus pada sarapan. Sebagian aktivitas penting bukan waktu yang diinginkan. oke, terima kasih imam. Nah, abstraksi itu apa? Mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Jadi kita harus fokus setiap pagi. Kita itu yang penting sarapan. Jangan dilihat makan apa, tidak enak, tidak sesuai dengan itu. Jadi kita harus fokus. Yang penting sarapan. Yang penting sarapan itu terlaksana. Tidak fokus pada menunya. Paham? Dari apa? Abstraksi mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal penting. Kita sarapan penting apa tidak? Penting. Jadi yang terpenting itu sarapan terlaksana, bukan menunya. Paham? Paham. Langkah yang terakhir yaitu berpikir algoritma. Apa berpikir algoritma itu? Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah itu langkah-langkahnya sudah berurutan kan? Tidak mungkin kalian tiba-tiba mandi belum bangun tidur. Tidak mungkin kan? Yang pertama kita bangun tidur, terus mandi, sarapan, berangkat sekolah. Contoh yang lain deh. Contoh yang lain, kalian suka main apa sekarang? Suka main? Main bola. Kayaknya sekarang kalian lebih sering main layangan, benar atau tidak? Nah, kalau mau berlayangan itu ada bentuknya tidak? Ada apa? Bentuk apa? Terus terus sanding. Ya, tapi untuk mainnya. Nah, untuk berlayangan pertama-tama harus membuat apa? Bambunya kan, rangka-rangkanya. Setelah itu plastiknya diletakkan, ditempelkan. Selanjutnya apa? Talinya diikat, baru bisa dimainkan. Nah, itu disebut apa? Nah, itu disebut berpikir algoritma. Ada susunannya. Tidak mungkin kan kalian kalau mau berlayangan plastiknya dulu yang dipasang ke bambu dan tidak bisa kan? Harus berurutan apa? Bambunya dulu, rangka, terus plastik, tali bisa dimainkan. Paham? Paham? Tadi itu masuk ke langkah yang pertama di komposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi kan mau membersihkan apa rumah Kiam, terus mereka membagi tugas dan cepat selesai. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang membereskan rata. Lanjut. Nah, yang kedua tadi apa? Pengenalan pola. Tadi di sini masalahnya memancing tapi tidak dapat dikalikan sudah lama. Dan temannya bilang biasanya ikan ada di bawah bayangan toh. Jadi itu pola-pola alam. Jadi mereka itu mengenali pola. Kalau di sini terus nantinya nanti kita tidak dapat. Berarti kita harus mencari di bawah bayangan pohon agar tidak dapat kaki. Nah, itu mengenali pola. Jadi kita mengenali pola. Paham? Tadi apa yang ketiga? Abstraksi. Apa? Mengenali hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Misalnya banyak pohon mangga di situ. Kalian fokus saja di mangga yang sudah berbuah. Jangan cari mangga yang tidak ada daunnya, cari mangga yang tidak berbuah. Itu kan tidak penting kan? Yang penting ketika kita ambil pohon mangga, kita mau ambil mangga, kita cari pohon yang sudah berbuah. Paham? Itu namanya abstraksi. Mencari informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Yang terakhir tadi prinsip berpikir komputasional adalah berpikir algoritma. Itu apa? Langkah-langkah berurutan. Contohnya di sini tadi membuat jus mangga. Yang harus disiapkan adalah pertama mangganya dicuci, terus dipotong, terus dimasukkan, dikasih air dan siap disajikan. Oke, setelah menonton film animasi tadi, apakah kalian sudah paham tentang berpikir komputasional dengan 4 prinsipnya? Paham? Paham? Benar paham? Iya. Paham. Kalau sudah paham, ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Kalian sudah punya kelompok ya, masing-masing berarti ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, jadi kelompok 1 kerjakan ini tugas kelompok ya. Nanti tugas individunya yang pasti setelah mengerjakan tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Dibagi dulu nanti setelah itu kalian apa nanti? Ya, di sini nanti ibu pilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan di depan hasil dari kerja kelompok kalian. Itu oke. Kalian di sini ada studi kasus harus mengidentifikasi penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan. Di sini kan ada studi kasus kan tentang Lia yang masuk kelas 5 sekolah di Medan cerdas. Ayo yang tidak paham tanya. Di sini Lia memesan ojek online sendiri. Paham apa? Penerapan nomor 1. Nomor 1 sini
Jadi harus berpikir komputasional. Apa? Ini masalah besar kan? Terus 4 prinsipnya harus memakai empat prinsip tadi. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, jadi kalau sudah tahu jawabannya, tapi nomor 1 dijawab nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, ya? Paham kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, selesai. Sudah kali ada nomornya kan? Paham? Apa yang tidak paham? Nomor berapa? Nah, nomor 2, identifikasikanlah apakah kalian sudah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Coba kalian lihat ceritanya. Ini ada cerita kan dibaca. Dia kelas 5 SD, dia ingin berangkat sekolah online. Apa? Ojek online. Tapi ternyata ada rute A berjarak 2 km, rute B berjarak 1,8 km, dan rute C berjarak 1,6 km. Lihat sini rute yang lebih pakai mana? Rute apa? Rute C. Jadi dia sudah memilih jawaban yang benar tidak? Sudah berpikir komputasional tidak? Nah, nomor 2. Nomor 2 sudah berpikir komputasional kira-kira. Coba ini kerjakan secara kelompok ya. Kelompoknya Iman dan Saiman, satu yang sudah paham. Ya, kerjakan. Sudah nak? Mana ada dua nak? Ini sudah, nomor 3 belum. Ayo nomor 3. Apa? Identifikasikan tahapan yang dilakukan kalian. Tahapan yang kalian sudah berpikir komputasional dulu. Nah, ayo tahapannya dia ada pada kan? Nah, ada 4. Ya sudah apa? Sudah. Coba jawab. Itu ada 4 soal. Itu sudah berputar. Sudah ada 4 soalnya. Yang pertama dekomposisi. Soal yang kedua apa? Pengenalan pola. Soal ketiga abstraksi. Soal keempat apa? Yang terakhir berpikir algoritma. Apakah sudah mengerjakan gambar berdaya semua? Sudah. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Kelompok mana yang selesai duluan? Kelompok 2. Berarti kalian yang paling paham ya tadi ya. Coba ayo, ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan gambar kerja yang sedang ibu berikan. Ayo maju. Boleh di samping pakai, jangan di sini panas. Ayo. Nah, ibu minta tolong. Siapa tadi ini ketua kelompoknya? Dia minta tolong ibu bacakan studi kasusnya dulu. Baru nanti ibu bacakan jawaban dari hasil kelompok kalian. Baca studi kasusnya dulu. Dia kasih mate, tidak. Tolong mohon dibacakan jawaban dari kelompok 2. Kelompok lainnya mendengarkan. Kalian lihat, kalian koreksi bersama-sama. Apakah jawabanmu benar, jawaban benar, atau jawaban kalian yang benar, atau jawaban punya salah dan atau jawaban kalian yang benar. Ayo mohon dibacakan. Ya, dia menggunakan berpikir komputasional. Itu nomor berapa? Nomor 1, nomor 2? Nomor 1. Oke, nanti dibacakan. Ya, dia menggunakan berpikir komputasional karena dia harus menganalisis informasi, membandingkan, lihat, dan membuat. Selesai? Ya. Oke. Tadi kalian sudah membandingkan tidak dengan jawaban kalian? Nomor 2 dan nomor 1 dan 3 sudah? Sudah. Jawabannya sama atau beda dengan umum? Udah ada 1 sama? Nomor 3? Sama. Berarti kalau kalian jawaban kalian sama dengan nomor 2, tadi itu sudah mendengarkan nomor 2 itu jawabannya benar. Jika jawaban kalian sama nomor 1 dan nomor 3 sama, berarti jawaban kalian benar semua. Tepuk tangan semuanya. Ya, teman-teman boleh duduk. Terima kasih. Nah, tadi dari jawaban umum sudah benar. Apakah dia sudah berpikir komputasional? Ternyata jawabannya sudah. Karena dia sudah memenuhi 4 prinsip. Yang pertama apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi dan yang terakhir algoritma. Tuh. Nah, sekarang pesan. Semuanya sudah paham tentang berpikir komputasional. Jadi kenapa penting berpikir komputasional? Agar kita bisa memecahkan masalah besar, menjadi lebih kecil, bisa mengenali pola, bisa mengenali informasi yang penting, dan bisa mengurutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Coba pesan dari pelajaran ini dibacakan, kita tolong. Siapa yang ingin membacakan pesannya? Mohon, ayo diri mohon. Nah, itu pentingnya kita belajar berpikir komputasional. Oke. Sebelum pelajaran ini tutup, ibu